Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan karena pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah pada Tuhan di minggu terakhir bulan September tahun 2020 ini. Untuk itu saya menghimbau kepada setiap keluarga untuk mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing agar mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa berjumpa kembali di dalam ibadah ini. Untuk itu Engkau mengurapi hamba-Mu dan Engkau juga mengurapi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dan kami mohonkan kehadiran-Mu boleh ada di tengah-tengah kami, baik kami hamba-hamba-Mu, bahkan di tengah-tengah umat-Mu, Engkau datang dan hadir di antara mereka semua, supaya dengan demikian maka ibadah hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Sudahkah Kita Siap Sedia. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembah Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Layaklah Engkau diagungkan, layaklah Engkau dimuliakan, layaklah Engkau disembah Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap lidah mengaku, biarlah setiap lutut bertelut
dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat di rumah masing-masing, mari saya ajak kita menyanyikan ref ini sekali lagi. Dan kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. Di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Lama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sekali lagi, sembahlah Yesus selama-lamanya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, biarlah pujian penyembahan kami menjadi korban dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah juga Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah umat-Mu pada saat ini. Dan saat ini Tuhan, tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dan kepada siapapun yang sedang mengikuti siaran ini Tuhan, Tuhan Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus dan memberikan pengertian terhadap firman-Mu, supaya kami semua bisa mengerti firman Tuhan dan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami dan berbicaralah kepada kami. Kami siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, ya, yang ada di rumah masing-masing, sekali lagi shalom. Ya, selamat mengikuti ibadah ini, kemudian mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menghargai undangan Tuhan. Untuk itu kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Ya, dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing membuka Alkitabnya. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat yang kedua. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ayat yang ketiga. Yang menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ayat yang keempat. Yang menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya
katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat yang ke-5. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Ayat yang ke-6. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ayat yang ke-7, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Ayat yang ke-8, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ayat yang ke-9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat yang ke-10, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat yang ke-12, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat yang ke-13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan di atas kita semua bersama-sama akan belajar. Yang pertama adalah raja yang mengundang itu ialah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, saudara-saudara. Dia itulah raja yang mengundang tamu-tamu untuk datang dalam pestanya. Dan yang kedua, yaitu perjamuan kawin, ya, pada saat itu melambangkan kebahagiaan. Perjamuan kawin itu melambangkan sukacita, ya saudara-saudara, yang tak terhingga. Karena pada waktu kita hadir dalam perjamuan kawin atau dalam pesta, maka di situ kita berbahagia bersama dengan pengantin. Di situ kita berbahagia dan bersukacita, ya, bersama-sama dengan semua orang yang hadir pada saat itu. Yang ketiga, anak raja itu adalah Mesias, Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Ya, dia adalah anak raja itu sendiri. Dan yang keempat, hamba-hamba yang disuruh raja ialah para nabi, kemudian para rasul, penginjil-penginjil, pendeta-pendeta, gembala-gembala, kemudian guru-guru agama. Itulah hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan dan yang disuruh oleh Tuhan untuk mengundang, ya, orang-orang untuk datang dalam pesta itu, saudara-saudara. Yang kelima, para undangan yang tidak mengindahkan undangan atau menganiaya hamba-hamba raja itu adalah orang-orang
yang tidak mengindahkan, dengan kata lain, mereka itu menolak. Tidak mau untuk datang dalam pesta itu karena berbagai macam alasan. Ada yang sibuk untuk mengurus ladangnya dan ada yang dengan alasan sibuk untuk mengurus usahanya. Maka dengan demikian mereka tidak memenuhi undangan daripada raja itu, saudara-saudara. Yang keenam, yaitu mereka yang dikumpulkan dari jalan-jalan adalah orang-orang berdosa. Ya, kemudian kaum kafir, dan juga di situ disebutkan ada orang-orang baik juga yang diundang hadir ya, di dalam pesta perkawinan itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dulu kita adalah orang-orang yang demikian, adalah orang-orang yang berdosa. Tapi kita mengucap syukur oleh kasih karunia Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus telah datang, kemudian dia mati di atas kayu salib supaya menebus kita dari segala dosa kita. Dengan kuasa darahnya kita ditebus dan kita diselamatkan. Supaya dengan demikian maka kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang berhak untuk masuk dalam pesta perkawinan itu, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini bahwa saudara bisa menjadi undangan yang terhormat. Yang ketujuh, kota yang terbakar ialah dunia yang akan dimusnahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia yang dibangun begitu indah, dunia yang dibangun begitu mempesona ini, saudara-saudaraku, suatu hari nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, ya, kita pergi ke kota Jakarta, kita melihat ada bangunan-bangunan yang megah dan sangat memikat hati kita. Dan banyak orang yang rindu untuk tinggal di kota Jakarta. Kalau kita pergi ke kota-kota lain, kota Surabaya, di Medan, di Bali, maka di sana ada berbagai macam pembangunan yang menjulang tinggi dan itu sangat menarik hati kita untuk tinggal di tempat itu, saudara-saudara. Kita pergi ke kota-kota yang lain, negara-negara lain seperti di Singapura, kita pergi ke China, kita juga pergi ke Eropa, kita juga pergi ke Timur Tengah yaitu di Dubai. Maka di situ saudara-saudara kita bisa menyaksikan ya bahwa saudaraku pembangunan itu ada di mana-mana. Ada pembangunan mega mall sehingga banyak orang yang pergi dan berjalan-jalan di sana walaupun tidak berbelanja. Bahkan sampai di dusun, sampai di pedalaman, pembangunan ada di mana-mana. Maka pada hari ini saudara-saudaraku saya ingin menyampaikan, walaupun dunia ini dibangun dengan begitu indah, tetapi pada saatnya nanti dunia ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar daripada perumpamaan yang kita telah baca ini, saudara-saudara. Apabila saudara menerima undangan pesta apa saja, apakah itu pesta pernikahan, atau mungkin pesta ulang tahun saudara, atau mungkin pesta ucapan syukur yang lain yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian saudara menerima undangan. Maka saudara, itu merupakan suatu kehormatan bagi saudara. Kalau saya diundang seseorang untuk hadir dalam pesta pernikahan, ucapan syukur, kemudian juga mungkin ulang tahun, maka saya merasa adalah orang yang terhormat, maka itu saya diundang. Nah, oleh sebab itu, oleh karena saya merasa terhormat, maka kita akan berusaha untuk hadir dalam pesta itu. Kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang terhormat itu untuk hadir ya dalam pesta pernikahan atau pesta ulang tahun atau pesta ucapan syukur yang dilakukan oleh orang yang mengundang kita itu, saudara-saudara. Itulah yang kita lakukan kepada manusia, saudara-saudara. Kalau teman kita mengundang kita, orang lain mengundang kita, kita begitu senang, kita begitu berbahagia, kita begitu merasa terhormat karena kita turut diundang untuk hadir dalam pesta itu, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, untuk hadir dalam pesta itu, kita pasti memakai pakaian pesta. Tidak ada seseorang pun yang pergi ke pesta dengan memakai celana pendek, atau mungkin
tidak memakai sepatu tapi memakai sandal. Tidak memakai baju yang rapi tapi memakai baju kaos oblong atau kaos kutang dan sebagainya. Semua orang yang hadir dalam pesta, kita sendiri bisa melihat. Dan kita pernah hadir dalam pesta, kita tahu bahwa orang-orang yang hadir dalam pesta itu, suami istri bersama dengan anak-anak mereka. Mereka memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, pakaian yang terhormat. Karena apa? Karena untuk menghormati ya orang yang mengadakan pesta itu. Apalagi pemilik pesta itu juga mereka memakai pakaian yang indah, pakaian yang rapi, dekorasinya indah dan sebagainya. Dan itu sangat membahagiakan sekali saudara-saudara. Jadi kita akan menjadi orang yang terhormat. Maka itu saudaraku, kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kita pasti akan datang. Dan kita juga pasti akan memakai pakaian pesta. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat apa itu pakaian pesta. Begitu pentingnya pakaian pesta itukah sehingga Tuhan ya, memperhatikan di tengah-tengah perayaan itu ada seorang yang masuk di situ kemudian tidak menggunakan pakaian pesta. Maka pada waktu itu ya, akhirnya dia diusir keluar, diikat kaki dan tangannya kemudian dilemparkan ya, di dalam kegelapan yang mengerikan, yang paling gelap, yaitu lautan api saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yaitu pakaian pesta itu melambangkan kesiapan. Jadi kalau kita mau hadir dalam pesta, maka kita harus siap untuk hadir dalam pesta itu dengan kesiapan untuk memakai pakaian pesta tersebut. Yaitu memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka firman Tuhan berkata, apakah dia menemukan iman di muka bumi ini? Apakah saudara dan saya saat ini masih tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Maka hari ini Tuhan mengingatkan pada kita semua, marilah kita tetap memiliki iman pada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap mempertahankan iman kita sampai akhir hidup kita. Saudara-saudara, meskipun pada saat ini kita hidup dengan penuh tantangan, kita hidup dengan penuh permasalahan. Ada banyak persoalan yang silih berganti dalam kehidupan kita pada hari ini. Yang menindih kita. Dan kita seolah-olah seperti mau menyerah. Saya mau sampaikan pada hari ini. Jangan menyerah. Never give up. Saya yakin dan percaya. Kalau saudara tetap berkomitmen untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saudara semua bersama dengan seisi rumahmu pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku, jadi marilah kita juga membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita sekalian. Bagi saudara yang baru pertama kali mendengar firman ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara, mumpung masih ada kesempatan, bukalah hatimu dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Supaya dengan demikian dosamu diampuni dan engkau akan diselamatkan. Saudara-saudara, kemudian yang berikut adalah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Sebab di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau hari ini saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, maka hari ini pula saudara menerima pengampunan dosa dan saudara menerima keselamatan daripada Tuhan, saudara-saudara. Saudaraku, yang kedua, pakaian pesta adalah perbuatan benar dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperhatikan sikap kita, tingkah laku kita, dan perbuatan kita. Supaya sikap dan tingkah laku kita, perbuatan kita selaras dengan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan perbuatan benar dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
maka saya percaya kita pasti diselamatkan. Yang ketiga, pakaian pesta adalah hidup dalam kekudusan dan dalam kesucian. Kalau kita terus, saudaraku, hidup dalam kesucian dan di dalam kekudusan, tidak terpengaruh dengan dunia ini, tetapi selalu menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga hidup kita seluruhnya. Kemudian kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Maka saya percaya, berbahagialah kita semua. Ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita akan diizinkan untuk masuk ya di dalam pesta yang akan dilaksanakan oleh Bapa di sorga. Dan kita akan berpesta bersama dengan Tuhan, ya, bersama dengan Mesias, Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai Raja kita, saudara-saudara. Pertanyaannya di sini adalah, apa akibatnya kalau kita tidak berpakaian pesta? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apa akibatnya kalau kita tidak berpakaian pesta? Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang kita baca tadi mengingatkan para kita sekalian bahwa orang yang tidak berpakaian pesta itu akan diusir keluar dan akan dimasukkan di dalam api neraka. Di sana ada tangis dan kertak gigi, saudara-saudara. Saya berdoa pada hari ini kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini dan kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah dan juga kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami akan terus berdoa supaya jangan ada di antara kita yang akan diusir keluar dari surga, di mana di sana kita akan hidup berpesta bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah kita semua akan diterima oleh Tuhan dan kita akan masuk dalam surga dan kita akan berbahagia untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu saya sampai pada kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini atau dari perumpamaan yang kita baca pada saat ini. Yaitu yang pertama, yaitu hargailah undangan Tuhan. Hari ini kalau saudara sudah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, bukalah hatimu. Dan dia sedang mengundang engkau untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu, atau aku akan menyelamatkan engkau. Maka hari ini datanglah pada Tuhan. Hargailah undangan Tuhan. Hargailah waktu yang ada pada saat ini mumpung saudara masih hidup. Ketika saudara percaya pada Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan saudara. Tuhan pasti akan menyelamatkan saya dan kita semua akan berbahagia di surga di suatu saat nanti, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, dalam perumpamaan ini Kristus menunjuk orang yang tidak berpakaian pesta itu agar kita semua mawas diri dan kita bertanya, Tuhan, sayakah orang itu? Mungkin saudara sudah menjadi orang Kristen lama. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang sejak lahir sudah menjadi orang Kristen. Mungkin saudara yang mendengarkan ini juga adalah seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan kemana-mana dan melakukan mujizat. Ya, berbagai macam mujizat seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Jangan sampai kita ini akan ditolak, kemudian kita akan diusir oleh Tuhan. Oleh karena kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena kita tidak berpakaian pesta. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, ya, bahwa kita harus bertanya pada saat ini pada diri kita masing-masing. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, saya harus bertanya, Tuhan, sayakah orang itu yang tidak memakai pakaian pesta itu sehingga saya diusir keluar nanti pada suatu saat ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Saya harapkan supaya pada waktu itu tidak ada seorang pun di antara kita yang diusir keluar. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita semua akan diterima oleh Tuhan dan kita semua akan masuk dalam pesta, ya, bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya.
Yang ketiga, pakaian pesta itu melambangkan suatu syarat mutlak untuk dapat memasuki kerajaan surga. Kalau kita ini tuh tidak hidup benar, kalau kita tidak hidup suci dan tidak hidup kudus, kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak hidup menurut firman Tuhan yang diajarkan pada kita, saudara-saudara, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa masuk surga. Maka pakaian pesta itu merupakan syarat yang mutlak untuk kita masuk surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di surga itu ada pesta. Di surga itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita, saudara-saudara. Di surga itu hidup dalam penuh damai untuk selama-lamanya, saudaraku sekalian. Oh, betapa indahnya surga itu. Oh, betapa mulianya surga itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengundang saudara, hargailah undangan Tuhan pada hari ini. Datanglah pada Tuhan hari ini. Dan saya percaya kalau saudara datang pada Tuhan hari ini, maka saya yakin Tuhan mengasihi saudara. Tuhan akan menyelamatkan saudara. Dan Tuhan akan sangat bersuka cita. Kemudian akan sangat berbahagia kalau saudara menerima Dia dalam hidupmu. Dan pada akhirnya nanti saudara-saudara akan hidup berbahagia bersama dengan Tuhan di surga untuk selama-lamanya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin merasa, aku ini orang berdosa dan dosaku begitu besar, begitu banyak. Tidak mungkin Tuhan bisa mengampuni dosa saya. Karena dosa saya begitu berat. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosamu. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan saudara dan saya. Maka hari ini, ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk datang dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka keselamatan dan hidup yang kekal itu akan disediakan kepada kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan dan Roh Kudus akan menolong kita, menjelaskannya lebih jauh bagi kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menyanyikan pujian ini kembali. Sudahkah kita siap sedia? Dan sesudah itu kita akan berdoa bersama-sama. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sambut Yesus, Dia Raja, di hadapan takhta kemuliaan yang kudus. Nah, waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan yang kudus.
kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Amin. Mari jemaat di rumah berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari semua orang yang percaya kepada Tuhan berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar pada saat ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan sedang mengundang kami untuk hadir dalam pesta yang Tuhan akan adakan. Yaitu pesta di dalam kerajaan surga yang Tuhan telah siapkan buat kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tolong kepada kami semua supaya kami semua menghormati, menghargai undangan daripada Tuhan saat ini. Kami mau membuka hati kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu, untuk hidup kudus, hidup suci. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami menjaga hidup kami untuk hidup kudus, hidup suci, dan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada kami, dan Tuhan akan melayakkan kami untuk masuk di dalam kerajaan surga. Untuk itu kami berdoa Tuhan kepada semua umat-Mu. Jangan ada seorang pun yang ditolak, jangan seorang pun yang akan diusir pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jangan ada seorang pun yang tidak akan tidak diterima di surga untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi biarlah kami semua yang sudah mengambil keputusan untuk beriman pada Yesus, untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami, kami akan memperoleh hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Untuk itu pada saat ini kami berdoa dan menyerahkan umat-Mu dan menyerahkan hidup kami hamba-hamba Tuhan dalam tangan-Mu. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak tekanan, meskipun banyak pergumulan hidup, meskipun banyak persoalan yang kami hadapi dalam hidup kami, tapi kami hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan menolong kami. Roh Kudus akan membantu kami untuk kami dapat melewati setiap persoalan-persoalan dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan mengakhiri pertandingan hidup kami di dunia ini dengan baik. Dan pada akhirnya kami akan menerima mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Dan kami percaya setiap orang yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, maka ia bersama dengan seisi rumahnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing atau siapapun yang mengikuti siaran ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita karena Dia adalah Allah Immanuel yang akan selalu memberkati dan menyelamatkan kita semua. Haleluya. Amin.